Sebelum menyimak video ini, dimohon untuk open-minded atas sejarah di masa lampau. Benarkah perang salib bermotif agama? Jawabannya, tidak sepenuhnya benar. Inilah yang menjadi miskonsepsi paling utama. Perang salib ada 8, terutama berpusat di Yerusalem. Selama rentang 200 tahun itu, sekali Kristen menang, sekali imbang, dan sisanya Islam yang menang. Apakah itu perang agama? Hanya perang salib pertama dan kedua saja yang bisa dibilang perang agama, sisanya sama sekali bukan perang bermotif agama. Perang salib pertama, terjadi ketika armada Eropa sekitar 120 pasukan tiba ke Timur Tengah, dan melakukan serangan mendadak terhadap Yerusalem. Alasannya, karena dulu Al-Hakim dari pihak Islam, pada tahun 1020-an, menjarah situs-situs suci milik umat Kristen. Nah, siapa Al-Hakim itu? Jadi gini, di dunia Islam, ada sekte yang dianggap sebagian Muslim yang menyimpang, namanya Syiah. Dalam sekte Syiah itu tadi, ada lagi kelompoknya yang dianggap menyimpang, yang dinamakan Ismailiyah. Jadi, ini penyimpangan di dalam penyimpangan. Menariknya, di dalam Ismailiyah ada yang lebih menyimpang lagi, yang dinamakan Durus. Durus ini siapa pendirinya? Itulah Al-Hakim yang kita bahas sekarang. Jadi, Al-Hakim menurut orang Barat, adalah khalifah gila, dan menurut orang Muslim, adalah khalifah yang menyimpang. Karena, dia berani mengganti waktu sholat Isya sampai jam 9 pagi, jamaah haji tak boleh datang ke Makkah, menggerebek orang yang lagi buang hajat karena posisinya yang tidak sesuai, memerintahkan pemusnahan anjing karena terganggu dengan gonggongannya, dan juga memerintahkan pelarangan beberapa jenis sayur mayur serta kerang. Jadi, memang cukup gila sebenarnya. Lengkapnya, khalifah itu bernama asli Abu Ali Al-Mansur. Ia dinobatkan sebagai khalifah ke-6 pada tahun 996, dengan gelar Al-Hakim Biamrillah, pemimpin dengan perintah Allah. Ia dikenal sebagai pemimpin eksentrik dan membingungkan. Jabatannya diraih, karena sebagai putra dari Khalifah Fatimiyah kelima Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah, sebuah dinasti yang beraliran Syiah Ismailiyah. Tanpa alasan yang jelas, serupa dengan pribadinya yang tak bisa dimengerti sepenuhnya, Al-Hakim mengeluarkan perintah pada tanggal 8 Oktober 1009, agar semua bangunan gereja serta sinagog Yahudi di Yerusalem dihancurkan. Sampai sekarang, tak dapat ditelusuri penyebabnya. Al-Hakim dikenal sebagai pemimpin yang despotis, atau mengalami kekacauan pikiran yang berakibat kesewenang-wenangan. 9 tahun sesudahnya, ia mengklaim sebagai manifestasi Tuhan, seperti dipercaya agama Durus di Lebanon dan Israel. Pembakaran gereja makam suci Holy Sepulchre merupakan salah satu peristiwa yang melukai masyarakat Kristiani secara luas, tidak hanya di Timur Tengah. Bukannya berdampak langsung pada dinasti Syiah Fatimiyah, dunia Muslim secara keseluruhan juga harus menanggung konsekuensinya. Namun ketika itu, gerakan Kristiani belum melakukan perang. Tapi setelah peperangan Manzikert, di mana Romawi Timur atau Bizantium mengusik wilayah Bani Seljuk, khususnya Armenia. Pemimpin dinasti Seljuk Sultan Alip Arslan atau Alp Arslan, tidak mengambil jalan damai, walaupun jumlah pasukan Romawi yang besar, dan artileri pasukan khusus yang hebat. Hingga terjadilah perang di lembah Manzikert. Namun dengan jumlah pasukan Alp Arslan yang lebih sedikit, malah pasukan Romawi yang kalah perang. Hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran orang Romawi, khususnya Bizantium. Maka, di Konsili Clermont, Paus Urbanus II, meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Seljuk, atau dimulailah Perang Salib Pertama. Jadi bisa dibilang, Perang Salib Pertama, memang bermotif agama. Kemudian Perang Salib Kedua, masih bermotif agama. Ini karena, Salahuddin Al-Ayyubi, berusaha untuk mengambil alih kembali Yerusalem. Dan setelah itu, Perang Salib selanjutnya tidak lagi bermotif agama. Apakah Perang Salib itu adalah perang antara Kristen melawan Islam? Perang Salib Pertama, tahun 1096, saat itu Islam bergabung dengan Yahudi untuk melawan Kristen. Tahun 1097, koalisi masih sama, yaitu Islam bergabung dengan Yahudi untuk melawan Kristen. Kemudian tahun 1101 sampai 1107, Kristen melawan Islam saja. Lalu tahun munculnya Raja Richard I dari Inggris,
atau Richard the Lionheart tahun 1191, ia melawan Bizantium dulu. Jadi, Kristen Barat melawan Kristen Timur, baru bergabung melawan Islam. Kemudian tahun 1198, Kristen melawan Livonia, lalu tahun 1217 Kristen melawan Prusia, dilanjut tahun 1200 Kristen kembali melawan Bizantium, lalu di tahun 1215 Paus melawan Gereja Bosnia, tahun 1240 Kristen melawan Swedia. Ini semua bisa dibilang perang antara Kristen versus Kristen. Lalu tahun 1215, Paus memang melawan Al-Kamil pasukan Islam, dilanjut tahun 1234, pasukan salib kerjasama dengan Mongol melawan Islam. Menariknya, di tahun 1244, Kristen melawan Kaisar Franca yang juga Kristen, namun bekerja sama dengan Islam. Tahun 1260, pasukan salib melawan pasukan Mongol. Lalu tahun 1256 cukup menarik juga, di mana Knight Hospitaller melawan Knight Templar, yaitu Perang Saint Sabas. Tapi lucunya, keduanya disponsori oleh Muslim. Kemudian perang berikutnya hingga tahun 1291, Kristen melawan Islam. Al-Malik Baibars berhasil mengalahkan semua tentara Kristen di Timur Tengah, dan di ronde selanjutnya, giliran Muslim yang menyerang ke Eropa. Jadi menurut data yang dikumpulkan ini, perang salib selanjutnya adalah perang kepentingan, yang kadang ada kerjasama antara pasukan Kristen dan Islam. Kadangkala, Kristen mensponsori Islam untuk melawan Kristen lain, begitu juga sebaliknya. Tentu ada juga perang yang tanpa sponsor, yang biayanya dibebankan pada APBN. Jadi agak sulit dikatakan, kalau memang ini pure perang antar agama. Apakah Richard the Lionheart merupakan ikon satria Eropa? Menjadikan Richard the Lionheart sebagai ikon, mungkin tidak tepat. Karena sebagai Raja Inggris, dia tidak bisa bahasa Inggris, malah fasih bahasa Arab, cinta pada bangsa Arab, dan sangat dekat sekali hubungannya dengan Arab. Makanya, dia bersahabat dengan Salahuddin, bahkan memberontak pada ayahnya sendiri sebagai Raja Inggris, dan tidak mau tinggal di Inggris. Hanya 9 tahun totalnya dia tinggal di Inggris, dan itu pun pada waktu dia kecil. Statusnya pun sebagai pengkhianat dan dikhianati. Masalahnya, kita biasa menjadikan film sebagai referensi. Padahal, jelas dunia ini penuh hyperrealitas. Apakah perang salib adalah perang yang cukup besar dan perang yang sangat dahsyat? Tentu saja tidak. Karena bagi dunia Islam, perang salib adalah perang kecil, dan diabaikan oleh sejarawan Islam. Ini disebabkan, semua sumber sejarah, berasal dari pihak Kristen yang menganggap perang ini penting. Penulis buku di masa itu, adalah Al-Bazawi, Al-Ghazali Abu Hamid, lalu saudaranya Ahmad Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Arabi, dan Suhrawardi. Mereka hidup di zaman perang salib, yang bahkan bukunya berjumlah ratusan. Namun, sama sekali tidak ada tulisan yang menyinggung perang itu. Karena dinasti pada saat itu, juga banyak kejadian perang-perang yang lain, bahkan pemberontakan Zanj pada masa Daulah Abbasiyah, dinilai lebih besar daripada perang salib menurut sejarawan Islam. Apalagi, saat itu pemerintah Muslim sedang mengurusi persoalan ribut antara dinasti yang satu dengan dinasti yang lain, bahkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi meminta bantuan ke Khalifah Abbasiyah pun tidak dikirimkan, karena sedang sibuk mengirimkan pasukan untuk berperang ke wilayah yang lain. Bahkan Ibnu Khaldun yang hidup 100 tahun setelah Perang Salib, menulis Perang Salib ini hanya 2 paragraf di dalam bukunya, tidak sampai 1 halaman. Hal ini memberikan persepsi bahwa tentara salib hanya gangguan, bukan ancaman. Yang menjadi ancaman sebenarnya, adalah disintegrasi sesama Muslim, di mana banyak terjadi pemberontakan. Sebagai gambaran, mari kita bandingkan seberapa besar perang ini. Katakanlah, perang salib pertama 30.000 Muslim dan Yahudi dibantai. Apakah ini besar? Ya, tapi pada masanya, orang Islam pernah perang melawan pemberontakan Zanj yang menewaskan sampai 500.000 orang. Kemudian serangan Mongol, yang menewaskan 1/10 dari Muslim di dunia, yang terjadi sebelum perang salib. Lalu, apakah Salahuddin seorang jenderal tangguh? Sayangnya tidak. Pasukan salib itu, hanya memiliki pasukan 1/10-nya saja dari pasukan Salahuddin.
Dan jika pasukan reguler Muslim bersatu, belum termasuk milisi, totalnya ada sekitar 4 juta orang. Dan jika dihadapkan dengan tentara salib yang hanya 100.000 pasukan, harusnya bisa dilibas dengan mudah, tetapi nyatanya tidak, karena mereka sibuk mengirim pasukan ke daerah lain dalam rangka konflik internal Islam. Salahuddin sendiri pada waktu itu, memiliki pasukan 200-400.000 pasukan, karena dia menguasai wilayah Levan, Irak, Mesir, sampai Junubia, atau Sudan zaman now. Jadi, Salahuddin punya pasukan hitam, putih, dan bule. Salahuddin bukan jenderal yang sangat mumpuni dalam perang, tetapi cenderung biasa saja. Walaupun dalam perang Katin, strategi blokade airnya sangat bagus. Tetapi untuk menaklukkan Yerusalem, dia harus menunggu sampai 10 tahun, padahal pasukannya sendiri yakin, bahwa hanya dalam satu serangan saja, mereka bisa menjebol pertahanan musuh. Mungkin Salahuddin terlalu baik, karena ketika peperangan, pasukan musuh mundur dia juga mundur, musuh minta break dia mundur, musuh minta ampun dia mundur, musuh minta gencatan senjata dia mundur, sampai 10 tahun dia menunggu di Damaskus. Salahuddin baru memimpin peperangan ketika Eropa mendatangkan Renald de Chatillon yang jahat luar biasa, dan dia adalah satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh tangan Salahuddin. Jadi, Salahuddin ini orangnya sangat baik, tulus, ikhlas, bahkan seumur hidupnya dia hanya membunuh satu orang saja, padahal dia raja. Dan catatan tentang Salahuddin ini, dibuat oleh Kristen, karena orang Islam hampir tidak ada yang membuatnya pada waktu itu. Jadi bukannya tidak hormat kepada Salahuddin, tetapi beliau memang orang suci, tulus, ikhlas, dan baik, tapi bukan tokoh yang hebat dalam peperangan. Karena jika dibanding dengan Baibar, yang pernah menghabisi pasukan Mongol pasukan salib pasukan asasin sekaligus, dan mengurung 160.000 pasukan salib dan Mongol dalam satu benteng, padahal dia hanya membawa 8.000 orang, dan dia menang, ini baru jenius. Tapi bonusnya, Baibar ini sangat kejam, tidak seperti Salahuddin yang baik hati.